Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, saya Rafli Razaka dengan MM 115. Eh, di sini saya akan menjelaskan fakta penting dari teknik ekstrusi tersebut, yaitu yang pertama adalah bahan baku, komposisi fisik dan kimia bahan baku, yang meliputi kadar air, pati, protein, lemak, gula, dan juga pH, sangat berpengaruh pada hasil akhir produk. Lalu juga ada parameter proses tersebut, yaitu suhu dan tekanan barrel, konfigurasi dan kecepatan skru, diameter cetakan dan gaya geser, feed rate, dan juga kelembapan tambahan. Lalu untuk selanjutnya ada kelebihan kelebihan dari teknik ekstrusi tersebut, yaitu diversifikasi produk. Teknik ini dapat memproses berbagai bahan pangan seperti serealia, daging, ikan, sayuran, dan juga buah-buahan. Contoh produknya adalah pasta, texturized vegetable protein atau TVP, dan juga snack ringan. Lalu ada juga keunggulan dalam proses tersebut, yaitu prosesnya kontinu, hemat energi, dan juga hanya membutuhkan waktu yang singkat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Nafsa dengan NPM Akhir 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang history and state of the art dari alat extruder. Jadi, extruder itu pada awalnya hanya digunakan untuk industri karet dan pengolahan plastik. Namun, hingga saat ini telah berkembang dan digunakan pada industri pangan dan pakan hewan. Pada awalnya di tahun 1797, Jose Brahma diberikan paten untuk extruder pertama dari pipa timah. Lalu pada 1800 extruder ini berkembang untuk alat produksi sosis. Lalu selanjutnya pada tahun 1930-an extruder ulir tunggal atau single screw extruder untuk pasta dan cereal pertama kali digunakan, dan pada tahun 1940-an extruder ini mulai digunakan untuk produksi corn kernels. Lalu hingga tahun 1980-an, extruder diaplikasikan pada pakan hewan dan diberikan paten ekstruksi ulir ganda, yaitu twin screw extrusion. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan proses dari pengolahan menggunakan alat extruder. Jadi dari awal itu, ketika bahan dimasukkan, akan ada initial testing, lalu proses mixing, lalu ada proses ekstrusi, di mana di proses ini ada beberapa tahapan, yaitu ada cooking, shear, dan yang diperhatikan adalah temperatur dan pressure-nya. Lalu ada post extrusion yang menggunakan beberapa proses seperti cutting, shaping, dan drying. Lalu selanjutnya adalah proses packaging. Ya, baik, perkenalkan, saya Zala Sariagata dengan NPM Mahir 114. Di sini saya akan menjelaskan application of extrusion technology. Teknologi ekstrusi merupakan metode pengolahan modern yang banyak diterapkan dalam industri pangan dan pakan karena kemampuannya untuk menggabungkan berbagai proses seperti pencampuran, pemanasan, pembentukan, dan juga sterilisasi secara efisien. Proses ini bekerja dengan prinsip suhu tinggi dan waktu singkat, sehingga mampu menurunkan beban mikroba, menginaktivasi enzim, serta menghasilkan produk dengan aktivitas air rendah yang tahan lama. Teknologi ini digunakan dalam pembuatan berbagai produk seperti sereal sarapan, makanan bayi, cemilan, dan pati termodifikasi. Selama proses ekstrusi, bahan pangan mengalami perubahan fisiko-kimia seperti gelatinisasi pati, denaturasi protein, serta pembentukan kompleks antara pati dan lipid. Perubahan ini meningkatkan nilai fungsional dan kualitas produk akhir. Selain itu, teknologi ekstrusi menawarkan berbagai keuntungan seperti efisiensi produk biaya rendah, fleksibilitas bentuk produk, serta kemampuan menghasilkan produk dengan mutu tinggi dan aman dikonsumsi. Hal ini menjadikan ekstrusi sebagai teknologi penting dalam pengembangan dan diversifikasi produk pangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asfa Ivan Mufti dengan NPM Akhir 19. Nah, berikutnya ada recent advance in extrusion process. Nah, di masa kini, ekstrusi berfungsi untuk menghasilkan produk dengan bentuk, tekstur, dan karakteristik sensori yang bervariasi. Nah, bahan utamanya bisa tepung sereal seperti jagung, beras, gandum, dan kentang, ataupun alternatif lain seperti pseudo-sereal seperti sorghum, buckwheat, atau umbi-umbian seperti singkong, legum, dan biji minyak seperti kedelai, cangkang-cangkang, lalu buah, sayur, daging, dan protein nabati. Nah, ekstrusi ini mampu memodifikasi struktur biopolimer seperti pati dan protein, kemudian meningkatkan kecernaan dan bioviabilitas nutrisi.
kemudian menghasilkan produk dengan berbagai tekstur seperti mengembang, renyah, elastis. Kemudian waktu proses ini relatif singkat, efisien energi dan biaya produksi lebih rendah. Nah, kemudian aplikasinya pada produk ekstrusi ini, misalnya pada produk sereal ada roti kering, cornflakes, sereal sarapan instan, kemudian produk protein seperti texturized vegetable protein, kemudian pada produk permen seperti licorice, coffee, fudge. Nah, kemudian ada inovasi bahan tambahan ekstruksi seperti penambahan bioaktif lycopene, bubuk tomat, ekstrak saffron. Lalu ekstrusi ini meningkatkan nilai fungsional pangan ekstrudat. Perkenalkan, nama saya Sinta Livia Wulandari dengan NPM 121. Di sini saya akan menjelaskan tentang recent advance in extrusion process. Yang pertama adalah pengenalan protein nabati tekstur. Protein nabati tekstur adalah produk yang mirip dengan daging, dibuat dengan ekstrusi kelembapan rendah dan dikeringkan. Tujuannya yaitu digunakan untuk memperbaiki produk daging olahan seperti sosis dan patty, agar lebih efisien dalam menyerap air dan mengurangi penyusutan. Bahan utama dalam pengembangan analog daging yaitu yang pertama ada isolat protein kedelai, gluten, gandum, dan pati. Fungsinya itu untuk meniru tekstur, penampilan, dan fungsionalitas produk berbasis daging. Lalu teknologi ekstrusi dan parameternya. Faktor pengaruhnya yaitu kandungan protein bahan baku, profil skrup, kecepatan skrup, dan suhu memasak. Lalu penelitian Lin et al. di tahun 2002 menunjukkan pengaruh kelembaban yaitu di 60% sampai 70% dan suhu 130 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius pada produk ekstrusi. Lalu pengaruh kelembapan dan formulasi. Yaitu yang pertama yang kelembapan yaitu kandungan kelembapan mempengaruhi denaturasi protein dan tekstur akhir produk. Lalu ada formulasi yaitu kombinasi protein kedelai, gluten, gandum, dan pati dalam perbandingan 90:10 memberikan hasil terbaik. Pengaruh parameter proses terhadap kualitas produk akhir. Lalu pengaruh proses ekstrusinya, kecepatan skrup, suhu, dan kelembapan berperan penting dalam membentuk tekstur akhir produk. Penelitian Samart et al. Di tahun 2019 menunjukkan bahwa penambahan gluten gandum dalam ekstrusi kedelai meningkatkan tekstur berbusa pada produk dengan kelembaban rendah. Secara keseluruhan, pengembangan produk daging analog menggunakan teknik ekstrusi kelembaban tinggi menawarkan potensi besar untuk menciptakan produk pengganti daging yang bergizi dan ramah lingkungan. Namun, lebih banyak penelitian diperlukan untuk mengoptimalkan tekstur dan fungsionalitas produk ini agar lebih mendekati daging asli. Baik, perkenalkan, nama saya Mutia Asfanani dengan NPM 112. Di sini saya akan menyampaikan bagian effect of processing condition on food formulation, yaitu yang pertama terdapat tekstur dan rasa, di mana tekstur dan rasa ini dipengaruhi oleh kadar pati, protein, dan juga air. Adapun menurut Fellows 2017, proses HTHT atau High Temperature Short Time dapat menjaga warna dan rasa alami. Selanjutnya ada perubahan akibat panas dan gesekan yang dapat menyebabkan glatinisasi pati, denaturasi protein, reaksi Maillard, dan inaktivasi enzim dan juga senyawa antigizi. Adapun selanjutnya yaitu pati. Pati yang terkena panas akan mengembang dan menyerap air lebih baik, yang mana hasilnya makanan menjadi ringan dan renyah. Jenis pati juga menjadi faktor penting, yaitu seperti amilopektin dapat menghasilkan hasil yang lebih padat dan keras, sedangkan amilosa dapat menghasilkan hasil yang lebih elastis dan permukaan yang lebih cerah. Selanjutnya itu ada protein. Protein di sini yaitu akan terjadi denaturasi tetapi dapat meningkatkan tingkat kecernaannya dan juga inhibitor protease dapat terinaktivasi. Selanjutnya ada lipid, di mana lipid di sini membantu adonan menjadi lebih lembut atau menjadi plasticizer. Suhu tinggi dapat
menurunkan kadar lemak dan membentuk kompleks lipid protein. Adapun jika lemak terlalu banyak, makanan tidak bisa mengembang dengan baik. Selanjutnya ada vitamin, khususnya vitamin yang larut dalam air, yaitu cenderung mudah rusak selama proses pengolahan. Retensi vitamin B1, B2, dan B3 berkisar antara 44 hingga 62%. Sebaliknya, vitamin A dan E relatif lebih stabil. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nasya Putri Aladila dengan NPM terakhir 113. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai efek proses ekstrusi terhadap formulasi pangan. Yang selanjutnya itu yang ketujuh ada mineral. Mineral lebih stabil ketika melalui pengolahan termal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan mineral pasta yang dibuat dari beras merah dan tepung jagung itu meningkat. Pemasakan ekstrusi juga meningkatkan kandungan zat besi dalam produk-produk ini. Pada tahun 2000 itu mengamati peningkatan signifikan pada zat besi, kalsium, fosfor, dan juga tembaga dalam campuran dedak gandum dan juga tepung beras. Dan yang terakhir itu ada diet fiber. Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa ekstruksi menghasilkan konversi serat yang tidak larut menjadi serat yang dapat larut. Tingkat degradasi serat bergantung pada intensitas tegangan geser. Beberapa peneliti melaporkan bahwa peningkatan kandungan serat makanan mengakibatkan penurunan ekspansi dalam produk ekstrusi. Hal ini mungkin disebabkan oleh penghambatan gelatinisasi pati. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu teknologi ekstrusi telah terbukti menjadi alat pengolahan yang sangat praktis dan ekonomis untuk menghasilkan berbagai jenis produk makanan yang disukai konsumen. Pemilihan bahan dan kondisi pengolahan yang optimal berperan penting untuk pengembangan produk berkualitas tinggi dengan sifat sensoris dan penerimaan konsumen yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat kolom komentar. Terima kasih.